Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, ya. Fa inni qarib, ya. Kemudian aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi pada saat kita berdoa, Allah kan memang langsung mengijabah, dan tetapi ada syaratnya juga, ya. Allah mohon meminta kita ini memenuhi segala perintahnya. Wabil khusus pada saat perintah sholat, karena rupanya setelah sholat itu sinyal semakin panjang lagi. Jadi pada saat kita setelah sholat baru kita berdoa, itu lebih dahsyat daripada kita sebelum sholat. Walaupun doa adalah sebuah ibadah yang tidak terlalu ketat rukunnya, jadi kapan saja boleh, tetapi apabila setelah mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan, dia jauh lebih power lagi, ya. Sebelum sholat saja, wudhu ini sudah membuka sinyal yang panjang. Kenapa? Karena dari bagian-bagian tubuh yang terkena air atau terbasuh, maka pembuluh meridian yang tadinya jalannya lambat akhirnya lebih kencang lagi, Masya Allah, ya. Dan kemudian pada saat cuci tangan itu, waktu cuci tangan pertama itu bukan hanya sekedar membuka pembuluh meridian, tapi semua organ-organ dalam tubuh itu terstimulasi. Makanya betul-betul pada saat kita cuci tangan betul-betul harus teraba gitu cuci tangan, ya. Kemudian lagi kalau wajah juga ada titik-titik meridiannya. Makanya apabila kita wudhu kemudian kita basuh, ya, betul-betul basuh, ya. Makanya harus kena tangan kita, namanya membasuh. Maka dengan kita membasuh wajah dengan tangan ini kena di wajah, maka titik-titik pembuluh meridian yang tadinya lambat akan menjadi lancar. Dan kemudian di wajah ini ada saraf-saraf yang ada kaitannya dengan, ya, organ dalaman. Sehingga kalau kita sering membasuh wajah, bayangkan, ya, satu hari minimal 5 kali, Masya Allah, bagi organ-organ dalaman insya Allah terstimulasi dan dia jalannya lebih baik lagi, ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ya, ini tentu karena dari ujung jari sampai siku itu ada pembuluh meridian yang harus dibuka, ya, dan juga akan ada pengaruhnya pada pembuluh saraf dan pembuluh darah yang ada dari tangan sampai siku, persis siku. Karena pas di siku itu ada pembuluh meridian itu yang dahsyat sekali, itu dia punya gelombang elektromagnetik, ya. Kemudian mengusap kepala, ya, mengusap. Kalau tadi yang organ lain dibasuh, ini diusap, ya. Ya, kenapa? Karena juga di kepala ada titik-titik meridian, dan kalau kita mengusap kepala itu rupanya bagian ginjal kita ini akan terstimulasi, maka ginjal kita akan semakin baik jalannya dan semakin kuat dia berfungsi. Jadi bagian kepala ini khususan untuk kidney, ya, untuk ginjal, ya. Baik, telinga juga gitu, telinga karena ada titik-titik dari dia punya pembuluh meridian, maka dia harus betul-betul dibasuh, ya. Ini selain ada organ-organ dalam otak sebetulnya, tapi ini paling penting di telinga ini ada antidepresan, ya, ada anti frustasi, kemudian ada hipotalamus untuk birahi juga di daerah sini, untuk mengendalikan makan minum juga di daerah sini. Makanya sebetulnya kalau kita selalu wudhu minimal sehari 5 kali, ini semua berarti terjaga atau seimbangnya, Masya Allah. Dan kaki, ya, sempurnakan wudhumu, cilakalah tumit-tumit yang tidak basah sewaktu berwudhu dengan siksa api neraka. Kenapa? Karena sampai perbatasan mata kaki ini itu adalah bagian-bagian persarafan yang nanti berkaitan lagi dengan organ-organ dalaman, ya, sampai di mata kaki sebetulnya. Dan ternyata juga setelah itu pembuluh meridian kaki akan terbuka juga, maka kaki pun bercahaya, Masya Allah, ya. Dan akhirnya pada saat kita sholat itu sudah mulai cahaya terbuka, gelombang sudah nyala, ya, sudah mulai terbroadcast. Apalagi pada saat kita mulai ada ruku. Kenapa? Karena tadi kalau wudhu baru bagian-bagian terbasuh saja yang terkena, yang terbuka pembuluh meridiannya, tapi pada saat ruku itu pembuluh meridian yang bagian depan dan bagian belakang itu mulai, yang tadinya jalan tersandat mulai lancar lagi. Otak juga sudah mulai rileks dan dia membawa, ya, pesan doa-doa mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya.
Al-Fatihah kita selalu lafazkan setiap rakaat. Maka Al-Fatihah ini pada saat kita lafazkan, terutama pada saat kita lafazkan dan dengan khusyuk dan tumanina, maka dia akan jalan ke seluruh tubuh. Setelah itu dia terbroadcast lagi ke alam semesta. Bayangkan luar biasa ini, Masya Allah. Dan tentu ya sinyalnya sudah semakin panjang lagi, maka kalimat-kalimat doa yang kita lafazkan, wabil khusus Al-Fatihah yang berulang kali itu terbroadcast ke alam semesta. Ya. Dan kemudian juga ya gerakan-gerakan lainnya ya sujud, duduk di antara dua sujud itu semakin lagi memperpanjang, semakin tambah rakaatnya semakin perpanjang lagi gelombangnya ini ya. Dan pada saat doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, Masya Allah, ini keluar dari tubuh kita, wabil khusus dari jantung, wabil khusus lagi dari otak dan seluruh tubuh ya Allah ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku dan cukupilah aku, angkatlah derajatku, berilah rezeki padaku, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan dan maafkan aku. Masya Allah ya. Baik, dan pada saat kita at-tahiyat ya, tasyahud awal, dan pada saat dinaikkan jari kembali ya, telunjuk kita ini membawa syahadat kita ke alam semesta ya. Luar biasa nih. Jadi dan kadang-kadang telunjuk itu suka bergerak sendiri, dia tervibrasi sendiri kayak morse ya. Makanya kadang-kadang kalau kita sedang tahiyat dia bergerak sendiri, kadang-kadang nggak perlu digerakkan, dia suka gerak sendiri karena ini akan keluar power syahadat kita dari telunjuk kanan kita, Masya Allah. Dan pada saat ya rampung semuanya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka sinyal itu lebih panjang lagi, bahkan sangat panjang. Dan pada saat itulah, pada saat kita berdoa, kalimat-kalimat doa kita terbroadcast ke alam semesta. Masya Allah. Ini baru kajian dari sholat, begitu juga pada saat kita saum, begitu juga pada saat kita sedekah, infak, sedekah, zakat, wakaf ya. Makanya pada saat habis sedekah itu karena sinyal panjang, segeralah berdoa gitu ya. Pada saat kita sedang saum itu juga waktu-waktu mujarab berdoa ya, makanya pada saat saum kita berdoa. Dan paling panjang sinyalnya itu adalah ya menjelang buka puasa ya. Kalau kita mengkaji saum itu sangat luar biasa, namun untuk kali ini ya saya sampaikan saja dulu di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang kita kayak gitu ya. Walaupun ini sudah semua kita lakukan, dan insya Allah bertambah panjang gelombang cinta kita tentu pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Rasulullah SAW, dan kepada pasangan hidup, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, dan kepada para teman-teman yang selama ini ya mendukung ya pekerjaan dan mendukung kesuksesan kita ya. Baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.